matang, maka tidak usah membahas itu. Kita matang. Oke. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Oke. Ya, jadi dari penjelasan dari Ustaz Haroni yang saya bisa ambil yaitu imam pengarang kitab Al-Jurumiyah yaitu siapa? Imam Hasan Haji. Imam Hasan Haji itu mengarang kitab Jurumiyah itu di depan Ka'bah. Setelah selesai, Imam Hasan Haji itu pergi ke laut. Imam Hasan Haji itu pergi ke laut dan mengatakan bahwa dan Imam Hasan Haji itu mau melempar ke laut. Terus Imam Hasan Haji itu berkata bahwa jikalau saya itu mengarang kitab ini secara ikhlas karena Allah Ta'ala, maka kitab ini akan kembali kepada saya dan tidak bersakit. Dan juga kitab Al-Jurumiyah ini diambil dari nama Qabilah. Wakilah juga, artinya banyak ini. Bisa ada ulama mengatakan diambil dari kata Qabilah, bisa diambil dari kata daerah, atau juga keturunan, atau juga nasab. Ya, sama saja keturunan. Juga Imam Hasan Haji ini ketika mengarang kitab Jurumiyah itu tidak, kitab karangannya tadi itu tidak dikasih tidak dikasih nama. Yang juga yang menamai kitab Al-Jurumiyah ini adalah murid-muridnya, jadi disebutkan dari kabilah tadi, daerah atau keturunan. Juga yang saya ambil yaitu Imam Hasan Haji ini juga menganut mazhab Kufah yang cara membedakan ada dua, Kufah dan Basrah, yang dimana terkenal untuk membedakan mazhab Kufah dan Basrah di kitab Jurumiyah itu dengan kalimat bil khawfi dengan bil jari. Kalau bil khawfi itu mengikuti mazhab Kufah, kalau bil jari itu mengikuti ulama Basrah. Juga kitab Al-Jurumiyah ini, penulisan kitab Al-Jurumiyah ini itu banyak keistimewaannya, yaitu yang saya tangkap tadi beberapa yang saya tangkap tadi dari penjelasan Ustaz Haroni, yaitu pertama yaitu pengertian. Jadi Imam Hasan Haji itu mengarang kitab Jurumiyah itu langsung pengertian, langsung contohnya kayak al-kalamu wa al-abu al-murakabu al-fidu bil wajib, langsung pengertian. Kedua kalinya terus dibuat maksudnya dibuat bagan. Wa aksamuhu wa aksamuhu salah satu itu dibuat dibagi. Yang ketiga, setiap bagan tadi itu diberi contoh, setiap pembagian itu diberi contoh. Yang keempat yaitu pada kitab Al-Jurumiyah itu kaul-kaulnya itu diambil dari kaul yang sahih semua. Dan juga Imam Hasan Haji itu mengarang kitab Al-Jurumiyah itu tanpa menyebutkan alasan kenapa kok mengarang kitab Jurumiyah itu tidak menyebutkan alasan. Dan Imam Hasan Haji ketika membuat kitab Al-Jurumiyah itu tidak menyebutkan rujukan kitab-kitab ini. Ya, dari itu semua yang saya ambil dari penjelasan dari Ustaz Haroni. Ya, ini dilanjutkan pembahasan kedua nanti. Ya, langsung pertanyaan saja. Siapa yang mau
bertanya saya kasih semua. Siapa yang mau bertanya? Ayo monggo dari santriwati, santriwan untuk maju ke depan, perkenalan dulu, terus apa yang mau ditanyakan kepada Ustaz Barunya. Monggo, nggak apa-apa, ayo Mbak Sinta, ayo. Ya di situ aja nggak apa-apa. Ayo yang mau tanya siapa? Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Ayo Mas siapa? Mas Bapak? Ya nomor 1 Mas Bapak, nomor 2 siapa? Nomor 2 Mas Dava. Ayo kurang 10. Siapa lagi? Nomor 3 Mbak Sasya dan nomor 4 Mbak Sita. Kelima, terakhir kelima siapa? Ya nggak ada lagi, cuma 4. Ya, ya dari Mas Bapak monggo pertanyaannya apa? Kenapa kebanyakan santri-santri khususnya di Indonesia menggunakan pendapat ulama Basrah dibandingkan ulama Kufah? Ya. Kedua kalinya, Mas Dava. Jadi satu pertanyaannya yang lain, Mbak Sika, apa? Pelajaran berharga apa dari keteladanan Imam Syafi'i bagi santri? Terus Apa tantangan belajar nahu di era sekarang dan bagaimana solusinya, Pak? dan bagaimana solusinya? Ya, ada yang lain? Ya ada. Saya ulas pertanyaannya tadi. Yang pertama, Apa keunggulan dan keistimewaan utapan umumnya? Mengapa gurunya banyak dikaji di Indonesia? Ya, pertanyaan pertama adalah menjadi apa keunggulan dan keistimewaan dunia, beserta mengapa dunia itu banyak dipelajari di negara Indonesia. Pertanyaan kedua, apa tantangan belajar nahwu di era sekarang? Dan pertanyaan ketiga yaitu apa? Pertanyaan ketiga, pelajaran berharga apa yang kita teladani dari Imam As-Suhaili waktu di depan terlalu besar. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai kenapa kita dunia sering atau banyak sekali dikaji di pesantren khususnya Indonesia maupun sekolah-sekolah yang menerapkan sistem kajian kitab salah. Yang pertama saya bisa menjawab dari mungkin sangat keilmuan. Jadi banyak kitab yang kita pelajari khususnya kitab nahwu, Al-Jurumiyah, Ibnu Malik, kitab Alfiyah, kitab Mutamimah, kitab Mutamimah, kitab Mutasam Jidan dan lain-lain itu sangatnya bersambung dengan guru-guru kita, guru yang ada di Indonesia, ulama-ulama sepuh yang ada di Indonesia, khususnya di Lirboyo, di Sarang, di Hajar, itu sangatnya sambung dengan ulama sepuh. Jadi itu dari segi sangat saya sendiri mendapatkan sangat anjurnya dari putra Kiai Umar
Madura. Itu membuktikan bahwa kitab Ajurumiyah atau sanad-sanad keilmuan kita itu masih bersambung dengan mu'alif atau pengarang dari kitab Ajurumiyah. Itu jawaban saya di pertanyaan nomor 1 melalui sanad. Yang kedua adalah saking barokahnya kitab Ajurumiyah dan mudah dipelajari Ajurumiyah sehingga kitab ini adalah rujukan pertama bagi seorang yang mempelajari kitab Ajurumiyah. Dasar atau pertama bagi orang yang mempelajari ilmu nahwu sebagai rujukan pertama, yaitu kitab Ajurumiyah. Karena bahasanya yang mudah, tidak ada perkilafan, banyak contoh sehingga kita dapat mempelajari dengan mudah. Itu. Yang kedua apa tadi? Pelajaran yang berharga. Yang ketiga, keteladanan berharga apa yang menjadi kisah ya, ini saya jawab dulu. Keteladanan apa yang kita pelajari dari pengarang kitab Ajurumiyah sehingga kita dapat mengambil hidup atau manfaat dari pembelajaran kitab Ajurumiyah ini, khususnya pengarang ini. Jadi Ajurumiyah itu dikarang tadi Imam As-Sunhaji yang mengarang di depan Ka'bah, kemudian dia berdoa dan saya sebutkan tadi, ya Allah, jika saya mengarang kitab ini ikhlas, maka ketika saya lempar di laut akan tidak rusak atau tidak basah. Dan apa yang diharapkan beliau nyata, dan itu bisa kita ambil itu atau kita ambil pelajaran bahwa kita harus ikhlas dalam menuntut ilmu. Jadi seperti itu. Kita harus ikhlas dalam menuntut ilmu. Kalau kita ikhlas dalam menuntut ilmu, bukan langsung kita ikhlas itu langsung kita rasakan, tapi kita rasakan pelan-pelan ikhlas itu seperti apa. Kemudian pelajaran lagi, yaitu yang tadi kita simak bareng-bareng atau kita sering disampaikan oleh Bapak Jamal, wa ma kutiba farrah wa ma kubida, begitu farrah, itu apa yang kita tulis akan kekal, artinya akan hidup. Jika kitab ini, jadi ketika kita mengarang sebuah tulisan, terus kita dinikmati, kitab itu dinikmati, tulisan itu dinikmati oleh orang banyak, maka kita seperti hidup kembali, kekal sampai bertahun-tahun. Itu As-Sunhaji ulama 700 sampai sekarang, sampai 1400, sudah berapa tahun, ratusan tahun ya, dan masih dirasakan oleh kita, manfaatnya oleh kita, khususnya adalah kalangan santri. Wa ma hufidho farro, dan ketika kita menghafalkan itu akan hilang, pasti hilang. Maka torekonya ulama dulu, kita sudah alim, maka torekonya adalah mengarang untuk sahabat ilmu atau lebih menancapkan ilmunya. Begitu. Terus tantangan belajar ilmu nahwu di zaman sekarang. Apa tantangan ilmu nahwu di zaman sekarang? Jadi ilmu nahwu dikarang oleh Abu Aswad Al-Ali karena itu permasalahan putri. Singkat saja, beliau
pendekatan sedikit. Kalau tidak salah, laksamu salah satu ismun wafidun wahasil, kemudian dikembangkan oleh Abu Aswad Al-Ghazali. Karena bahasa Arab itu dicampur dengan bahasa yang lain, sehingga tidak ada kaidah atau ketentuan yang bisa menentukan ini apakah bahasa Arab secara asli sesuai dengan Al-Quran dan hadis, apakah tidak, maka kemudian ditarik. Dan sekarang apa tantangannya bagi kita? Tentu juga salah satunya adalah tadi, untuk kita orang ajam itu dan orang Arab saja sekarang ada yang tidak suka, artinya tidak membahasakan bahasa Arab secara nahwu, sudah kayak bahasa modern, tapi bahasa Arab. Tentu tantangannya adalah yang pertama dari teknologi sendiri. Kita kurang belajar, kurang praktek. Biasanya kita protes bahwa kenapa contohnya selalu koma zaitun. Bahasanya koma zaitun. Kenapa koma zaitun? Diulang koma zaitun, ja'a zaitun, berubah zaitun. Karena contoh itu contoh yang paling mudah, sehingga kita kalau mempraktekkan ini masalah yang kedua, kita praktekkan kepada ilmu yang lain atau kitab yang lain, kok enggak biasanya contohnya berubah zaitun, ini kok lafaznya bukan berubah zaitun, kita akan bingung karena kita kurang praktek. Cuma berubah zaitun itu adalah peribahasa yang paling gampang, sehingga kita bisa mempraktekkan ilmu ini di kitab-kitab yang lain seperti tadi ja'a zaitun, kemudian kita praktekkan pada langsung kita praktekkan. Ini kurang praktek, kita kurang praktek. Jadi kalau kita sudah praktek itu ada asarnya, ada lapetnya. Itu tantangan. Ketika kita di Indonesia, yang pertama adalah teknologi, kita sering memegang HP, sehingga kita kurang belajar, kemudian kurang membaca. Kalau kita sudah kenal satu fa'il ya fi'il itu fa'il itu dibaca orang, kemudian kita tentukan ini fa'il, ini yang ada di fa'il, itu akan kelihatan sendiri asalnya. Kalau kita cuma makan teori tanpa praktek, sudah sulit. Nah itu dari mungkin ada banyak sekali yang bisa bukan hanya di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Monggo, ada pertanyaan yang lain. Ayo dari laki-laki, Mas Bagus ada. Kalau enggak dari perempuan, Mbak Rahma, Mbak Yaya, siapa itu? Mbak Samha ada. Kalau enggak ada, saya simpulkan bahwa pertanyaan tadi saya simpulkan yang saya tangkap yaitu kenapa kitab dunia itu banyak dikaji di Indonesia, yaitu karena di Indonesia ini keilmuannya itu sambung dengan keilmuan orang Arab, yaitu dengan sanad. Dari guru-guru Indonesia itu sanadnya itu nyambung ke Indonesia, itu guru-guru Indonesia itu sanadnya itu nyambung ke Arab di sana. Dan karena kitab Jurumiyah itu kitab yang menjadi rujukan pertama untuk awal orang yang ingin belajar membaca kitab. Dan keteladanan dari Imam As-Sudaisi itu cukup simpel aja, bahwa apa yang kita tulis itu akan abadi, yaitu kalau apa yang kita tulis itu maka akan abadi.
Dan tantangan kita belajar nanotera sekarang itu yang paling utama dan utama yaitu karena teknologi zaman sekarang itu sangat canggih sekali dan banyak berbagai macam teknologi itu sudah menyebar di negara semua dunia, khususnya Indonesia. Dan sekian, kalau ada pertanyaan lagi apa? Ada? Sudah? Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai moderator, saya pamit undur diri. Jika ada ucapan atau perlakuan yang tidak berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke lokasi. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Al-Fatihah. Dan akan dibacakan secara video Bapak Ustaz Muhammad Ilham Al-Fatihah. Terima kasih.